Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model regresi panel data. Data time series dan data cross section seringkali digunakan secara terpisah dalam berbagai estimasi model ekonometrika. Namun, penggunaan data time series lebih banyak dipakai dibandingkan data cross section. Hal itu salah satunya karena informasi yang dihasilkan dari analisis menggunakan data time series lebih banyak dibandingkan data cross section. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan data time series yang membutuhkan perhatian dibandingkan data cross section mengakibatkan banyak peneliti tertarik dan tertantang menggunakan data time series. Data panel adalah data kombinasi dari data runtun waktu atau time series dengan data silang atau cross section. Jika suatu model ekonometrika menggunakan data time series dan cross section dalam modelnya, kemudian dilakukan proses estimasi model yang melibatkan kedua data tersebut, maka dikatakan bahwa modelnya disebut model data panel. Penggunaan dua jenis data sekaligus dalam suatu model ekonometrika bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa alasan penting digunakan kombinasi data time series dan dengan data cross section dalam model ekonometrika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif mensyaratkan penggunaan data dalam jumlah yang relatif banyak. Hal itu karena hasil estimasi model sangat sensitif terhadap jumlah data yang digunakan. Artinya, semakin banyak data yang digunakan akan memberikan hasil estimasi yang semakin baik. Cara yang paling mudah dalam meningkatkan jumlah data adalah menggabungkan data time series dengan data cross section dalam model ekonometrika. Yang kedua adalah data dalam setiap variabel dalam model ekonometrika harus disediakan dalam jumlah dan periode yang sama. Maksudnya, jika digunakan data dalam periode tahunan sebanyak 50 data, berarti bahwa setiap variabel harus memiliki jumlah data sebanyak 50. Dan dalam periode data tahunan, misalnya mulai dari tahun 1971 sampai 2020. Permasalahannya, menggunakan data dalam jumlah yang banyak dan periode yang sama untuk semua variabel dalam model ekonometrika ternyata seringkali sulit dipenuhi. Yang ketiga, jikalaupun ketersediaan data dan periode waktu dapat dipenuhi, namun masih terdapat permasalahan lainnya, yakni hasil estimasi model. Hasil estimasi model seringkali memiliki permasalahan dalam hal signifikansi parameter yang rendah, degree of freedom yang rendah, spurious regression, keberadaan multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas. Berkaitan dengan berbagai masalah tersebut, maka terdapat alternatif model yang dapat digunakan, yaitu ada model panel data. Menurut berbagai literatur ekonometrika, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan model panel data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah data panel yang merupakan gabungan dua data, yaitu time series dan cross section, mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih banyak atau degree of freedom yang lebih besar. Yang kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul. Misalnya, estimasi model panel melalui nilai unobserved factor. Maksud saya, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul. Misalnya, multikolinearitas, bias, maupun omitted variable. Yang ketiga, heterogenitas individu tetap dapat ditunjukkan dalam hasil estimasi model panel melalui nilai unobserved factor. Lalu selanjutnya, model panel mampu mengontrol heterogenitas individu sehingga dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
Yang kelima, data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Dan yang terakhir, estimasi model data panel memberikan kesempatan bagi peneliti melakukan komparasi antar sampel data sesuai jumlah data cross-section yang digunakan. Hal tersebut karena model mampu menghasilkan model yang berbeda untuk masing-masing data cross-section yang digunakan. Selanjutnya adalah bentuk umum model regresi panel. Model data panel yang menggabungkan data time series atau T dengan data cross-section atau I itu memiliki bentuk umum model ekonometrika menggunakan data panel yang ditunjukkan oleh notasi IT, yaitu YIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XIT ditambah seterusnya ditambah alpha I ditambah mu IT, di mana Y itu merupakan variabel terikat, X itu variabel bebas, beta itu adalah parameter, I itu adalah data cross-section, T itu adalah data time series, alpha itu adalah unobserved factor yang menunjukkan nilai perbedaan antar cross-section, dan mu adalah disturbance error-nya. Ragam bentuk model panel data. Jadi di sini terdapat 3 ragam model yang dihasilkan dalam model panel data, yaitu adalah model common effect atau CEM, model fixed effect atau FEM, dan model random effect atau REM. Metode estimasi yang digunakan dalam model panel data adalah panel OLS atau panel ordinary least square. Untuk masing-masing model adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Common Effect Model atau CEM. Model CEM seringkali disebut sebagai bentuk model paling sederhana dalam model regresi dengan model data panel. Bahkan hasil estimasinya terkesan tidak ada bedanya dengan model regresi yang sering digunakan. Hal tersebut karena tujuan penggunaan model CEM adalah mendapatkan jumlah data yang mencukupi dalam proses estimasi, namun tidak perlu menggunakan data time series dengan periode waktu yang sangat panjang. Cara yang mudah tentu saja mengkombinasikan data time series dengan data cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data cross-section sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan panel ordinary least square atau POLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Bentuk umum model CEM dapat ditulis sebagai berikut, yaitu YIT sama dengan beta 0 ditambah beta XIT ditambah EIT, di mana YIT itu adalah variabel terikat pada unit observasi ke I dan waktu ke T. XIT itu adalah variabel bebas pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Beta itu adalah koefisien slope atau koefisien arah. Alpha itu adalah intercept model regresi. EIT adalah komponen error pada unit observasi ke I dan waktu ke T. Selanjutnya adalah fixed effect model atau VEM. Asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antar individu atau ditunjukkan oleh unobserved factor itu dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah panel OLS atau panel ordinary least square. Terdapat beberapa teknik estimasi yaitu least square dummy variable atau LSDV, between estimator, dan within estimator. Masing-masingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah least square dummy variable atau LSDV. Dummy variable yang dimaksud adalah unit cross section menjadi variabel dalam model. Model yang dibuat dalam mengestimasi LSDV yaitu YIT sama dengan beta 0 ditambah alpha 1 ditambah sigma dari K2 sampai N AK DKI ditambah beta XIT ditambah EIT.
Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika peneliti ingin menggunakan metode LSDV seperti model tersebut. Yang pertama adalah nilai masing-masing unit cross-section dapat ditunjukkan secara nyata pada nilai masing-masing koefisien dummy variabel. Yang kedua, adanya penambahan dummy masing-masing unit cross-section justru kontraproduktif dengan keuntungan yang diharapkan dari penggunaan data panel yakni degree of freedom justru semakin turun seiring dengan penambahan dummy variabel. Lalu selanjutnya adalah within estimator. Within estimator dilakukan transformasi terhadap data untuk menghilangkan efek heterogenitas yang tidak terobservasi. Tahapannya yang pertama adalah model awal. Model awalnya adalah YIT sama dengan AI dikali beta 1 X1I ditambah EIT garis atas ya. Yang kedua, pada model yang pertama atau pada model tersebut dilakukan perhitungan rata-rata dari seluruh waktu pengamatan bagi setiap unit cross section sehingga YI sama dengan beta 1 X1I ditambah EI. Lalu yang ketiga, berdasarkan persamaan 1 sama yang kedua atau berdasarkan model yang tahap 1 dan tahap 2 itu kemudian dilakukan transformasi sehingga menghasilkan YI min YI garis atas sama dengan beta dikali X1I min XI atau X bar I dikali EIT min EI bar. Nah, setelah mendapatkan model yang ketiga, itu kemudian kita estimasi dengan panel OLS. Jika peneliti memilih menggunakan metode within estimator, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, asumsi adanya heterogenitas dalam model serta diperbolehkannya korelasi antar unobserved factor dengan peubah eksogen atau variabel bebas justru tidak tampak dalam hasil estimasi. Yang kedua, nilai-nilai unobserved factor menjadi hilang seiring dengan proses transformasi yang dilakukan pada model. Nah, yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu adalah between estimator. Metode ini hanya menunjukkan bahwa dalam model terdapat keragaman yang berasal dari unit cross section. Caranya dengan menggunakan rata-rata seluruh waktu pada setiap unit cross section, sehingga menghasilkan model tereduksi sebagai berikut, yaitu YI bar sama dengan AI ditambah B XI bar ditambah EI bar. Kemudian persamaan tersebut diestimasi menggunakan panel OLS. Berdasarkan penjelasan di atas atau berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, masing-masing teknik estimasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun dalam praktiknya metode estimasi untuk metode FEM lebih banyak menggunakan Fixed Effect Estimator dengan panel OLS. Maksudnya, peneliti tidak memilih ketiga metode tersebut, namun menggunakan Fixed Effect Estimator. Hal tersebut dapat dilakukan karena dalam software yang dipakai, misalnya Fuse, sudah terdapat pilihan Fixed Effect Estimator. Sedangkan ketiga metode tersebut dilakukan estimasi secara manual dengan mengikuti penjelasan model dan tahapan transformasi yang dilakukan. Yang ketiga, adanya model Random Effect Model atau REM. Asumsi penting dalam model ini bahwa nilai perbedaan antar individu, yaitu ditunjukkan oleh unobserved factor, tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan kata lain, model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Nah, adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang ini pada model panel, jika digunakan metode REM, yaitu pada persamaan YIT sama dengan AI ditambah beta XIT ditambah EI, itu maka unobserved factor dan disturbance errornya dimasukkan dalam komponen error, di mana FIT pada persamaan FIT sama dengan AI ditambah EI, itu supaya antara unobserved factor dengan peubah eksogen tidak berkorelasi.
Lalu selanjutnya komponen error pada persamaan FIT sama dengan AI ditambah EI itu dapat dibuat karena unobserved factor dengan disturbance errornya memiliki distribusi yang sama pada persamaan AI sehingga N itu 0, sigma A kuadrat di mana EIT N 0, sigma A kuadrat. Model yang dihasilkan pada model YIT sama dengan beta XIT ditambah VIT itu disebut model REM. Dan metode estimasi yang dapat digunakan adalah Generalized Least Square atau GLS. Selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 jenis model yang dapat dihasilkan dalam regresi dengan data panel, yaitu model Common Effect atau CEM, model Fixed Effect atau FEM, dan model Random Effect atau REM. Untuk mendapatkan model terbaik dari 3 model tersebut, diperlukan prosedur pengujian model terbaik. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan, itu ada beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji Chow. Jadi menurut beberapa literatur, uji Chow dilakukan untuk memilih apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam proses interpretasi hasil. Pengujiannya menggunakan uji F. Adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama kita menentukan uji statistiknya terlebih dahulu di mana H0 itu adalah A1 ditambah A2 sama dengan titik-titik sampai AN itu adalah 0, di mana effect unit cross section secara keseluruhan tidak berarti. Sedangkan H1-nya yaitu minimal ada 1 A1 itu tidak sama dengan 0, di mana I-nya itu AI gitu ya. Di mana I itu adalah 1, 2 sampai N, di mana effect wilayah berarti. Lalu uji statistik yang digunakan yaitu uji F, di mana F hitung sama dengan RRSS dikurang URSS dikali N-1 dibagi dengan URSS dibagi N dikali T min N dikurang K. Di mana N itu adalah jumlah individu atau cross section, T itu adalah jumlah periode waktu atau time series, K itu adalah jumlah variabel penjelas, RRSS itu adalah restricted residual sums of square yang berasal dari model koefisien tetap, URSS adalah unrestricted residual sum of square yang berasal dari model efek tetap. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hal tersebut menunjukkan hasilnya menolak H0, sehingga model yang dipilih yaitu model fixed effect. Ada beberapa hal terkait uji Chow yang perlu diperhatikan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama adalah uji Chow berbasis pada uji F. Jadi dalam pemahaman sebelumnya, pengujian hasil estimasi seringkali hanya menggunakan uji T atau uji parsial, sedangkan uji F atau uji simultan jarang digunakan. Kalaupun uji F digunakan, harus disesuaikan dengan hasil temuan pada uji T. Maksudnya, jika pada uji T diperoleh temuan semua variabel bebasnya signifikan, maka uji F memiliki makna. Sebaliknya, jika hanya sedikit variabel yang signifikan, maka uji F tidak memiliki makna. Yang kedua, dasar penggunaan uji Chow adalah untuk membandingkan antara model common effect dengan model fixed effect, kemudian memilih model yang terbaik. Sesuai dengan bentuk modelnya, kedua model tersebut secara nyata berbeda, sehingga pengujian Chow test pun juga menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, sebagian besar peneliti tidak melakukan pengujian Chow test karena meyakini bahwa model fixed effect lebih dipilih atau lebih signifikan dibandingkan model common effect. Yang terakhir adalah uji Hausman. Pengujian Hausman bertujuan untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah H0-nya tidak ada perbedaan antara model fixed effect dengan model random effect. H1-nya terdapat perbedaan antar kedua model tersebut.
Jika hasil estimasi menunjukkan menolak H0, maka yang dipilih adalah model fixed effect. Sedangkan jika hasilnya menerima H0, maka model harus diuji lagi menggunakan uji Lagrange multiplier atau LM test atau Birch-Pagan test atau BP test. Oke, demikianlah pembahasan mengenai panel data ya. Model regresi panel data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.